barangkali kita memulai barangkali sudah. Teman-teman sudah standby semua ya, karena saya lihat Pak Ketua juga sudah bergabung bersama-sama kita sekalian ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan serta kami cintai semua, Pak Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Anwar Hafid. Yang saya hormati, para Ketua DPC se-Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati, para ketua panitia, baik itu SC maupun OC di kabupaten kota, serta ketua BPOKK di kabupaten kota se-Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati, Ketua 1 Bapak Insinyur Abdul Rasid Pusadang, Ibu Bendahara Ibu Andi Jumriani, Ketua BPOKK DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah Pak Karto, juga hadir teman-teman pengurus DPD Provinsi Sulawesi Tengah di kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Ketua OC Kamda Iqbalkan, serta Ketua SC juga. Kesempatan hari ini insya Allah kita akan mendengarkan arahan Pak Ketua DPD dalam rangka pelaksanaan musyawarah cabang secara serentak yang insya Allah akan terjadwal pada bulan Januari 2022, yang mana kita ketahui sebenarnya pelaksanaan musyawarah cabang ini sudah teragenda di awal bulan Desember, namun ada sesuatu dan lain hal dari DPP sehingga jadwal ini terreschedule atau terjadwal kembali. Mudah-mudahan di bulan Januari ini kita segera melaksanakan yang namanya musyawarah cabang serentak, yang insya Allah pelaksanaannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Saya silakan kepada Pak Ketua. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris DPD Partai Demokrat, Ibu Bendahara DPD Partai Demokrat, para pimpinan Partai Demokrat hingga DPD yang saya tidak sebutkan satu persatu yang hadir pada hari ini, Ketua Panitia Pelaksanaan Musyawarah Serentak dan seluruh anggota, Ketua BPOKK, Bapak Wakil Ketua DPD Partai Demokrat, seluruh Ketua DPC dan seluruh panitia tingkat kabupaten yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita semua diberi kesehatan, kesempatan bisa hadir bersama-sama di live Zoom ini dalam rangka kita rapat persiapan pelaksanaan musyawarah serentak. Tentu ini semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri secara bersama-sama. Saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada saudara-saudara kita yang merayakan masa raya Natal saat ini, dan juga kepada kita semua dalam memasuki Tahun Baru 2023. Dengan sebuah harapan tentunya bahwa tahun 2022 ini akan lebih baik bagi kita semua, baik dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, karir kita, dan tentu yang kita banggakan adalah partai kita yang tercinta ini. Saya mengajak dulu kepada saudara-saudara saya beragama Islam, mari senantiasa kita menyampaikan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini kita bertemu dalam
suasana meeting Zoom ini dengan agenda tunggal kita adalah persiapan pelaksanaan musyawarah serentak Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat se-Sulawesi Tengah. Saya perlu menginformasikan bahwa pelaksanaan musyawarah serentak sesuai hasil diskusi saya, konsultasi saya dengan Ketua BPOKK, insya Allah akan direncanakan pada pertengahan Januari 2022. Oleh karena itu, tentu hari ini kita akan mengecek kembali sejauh mana persiapan kita dalam mensukseskan pelaksanaan musyawarah serentak tersebut. Pertama yang perlu saya ingin menyampaikan supaya kita semua satu persepsi yang sama tentang pelaksanaan musyawarah serentak, bahwa pelaksanaan musyawarah serentak itu sesungguhnya tidak merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau petunjuk operasional daripada partai kita ini tentang pelaksanaan musyawarah dan musda serta kongres. Adapun istilah serentak itu menyangkut tempat sesungguhnya. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa yang disebut serentak itu adalah menyangkut tempat. Kita laksanakan di tempat yang sama, kemudian di hari dan waktu yang sama. Itu yang perlu kita ketahui. Seluruh kepanitiaan, seluruh prosedur dan pelaksanaan musyawarah ini tetap mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta petunjuk operasional tentang teknis pelaksanaan musyawarah, musda dan kongres. Ini yang perlu kita satu pemahaman semua, baik ketua-ketua DPC, kemudian DPD, supaya kita tidak salah tafsir dan kita bisa tergiring kepada pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, oleh karena itu banyak pertanyaan yang sampai kepada saya. Bagaimana tentang proses yang sudah dilakukan oleh DPD selama ini? Saya juga perlu menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh DPD selama ini bukanlah sesuatu hal yang salah. Sekalipun apa yang kita lakukan itu bukanlah sesuatu pelanggaran, dan ada juga yang menyampaikan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh DPD dalam pelaksanaan musyawarah serentak ini. Yang perlu saya jelaskan pada kesempatan ini bahwa DPD itu adalah panitia pelaksana. Jadi panitia yang terbentuk di tingkat DPD itu adalah pelaksana yang memfasilitasi tempat, yang memfasilitasi waktu, yang memfasilitasi tempat pelaksanaan daripada musyawarah serentak tersebut. Itulah tugas daripada panitia yang ada di kabupaten. Sehingga saya menyampaikan kepada DPP bahwa yang dilakukan oleh DPD Sumsel itu adalah pramusyawarah, memfasilitasi para calon, memfasilitasi para calon ketua DPC dalam rangka pendaftaran calon. Seandainya yang kita menentukan bahwa kita masih punya waktu yang sangat panjang untuk bisa kita lakukan koreksi perbaikan tentang pelaksanaan musyawarah tersebut. Saya ingin menyampaikan bahwa pengalaman kita musyawarah serentak pada tahun 2015 yang lalu itu juga difasilitasi oleh DPD bertempat di Hotel Swiss Bank, di mana pada saat itu kita lakukan 1 hari, di mana proses waktu kemudian tempat pelaksanaan ditentukan oleh DPD, namun proses pendaftaran dan sebagainya itu tetap dilakukan oleh panitia musyawarah sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada di DPD. Ini soal berkaitan dengan dukungan ganda hanya mengisyaratkan bahwa apabila terjadi dukungan ganda, maka yang beri dukungan ganda itu akan dikenakan sanksi. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menentukan keabsahan daripada dukungan ganda tersebut? Maka pada hari inilah kita akan bicarakan secara bersama-sama
bagaimana sesungguhnya format yang akan kita ambil terkait dengan adanya dukungan ganda, sehingga nanti pada pelaksanaan musjab tidak ada lagi yang ribut, tidak ada lagi yang protes dan sebagainya, sehingga apapun yang menjadi kesepakatan kita bersama, maka itulah yang akan menjadi patron kita dalam menentukan tentang dukungan ganda. Saya kemarin berbicara dengan sekretaris DPD, saya menyampaikan bahwa kalau saya menyarankan untuk mengklarifikasi soal dukungan ganda ini, sebaiknya yang langkah pertama nanti BPOKK dipimpin oleh Bapak Sekretaris DPD mengundang semua calon yang punya dukungan ganda, jadi Pak Pusadan, kemudian sekretaris dan juga ketua BPOKK. Langkah awal yang harus kita lakukan hari ini adalah mengundang semua calon-calon ketua DPC yang memiliki dukungan ganda. Kemudian nanti dicarikan format. Harus ada kesepakatan bersama di antara para calon ini bagaimana sesungguhnya menentukan keabsahan dukungan, mengedepankan kecerdasan kita dalam berpolitik sebagaimana diajarkan oleh founding fathers Partai Demokrat. Itu yang kedua yang ingin saya tawarkan pada kesempatan ini, sehingga nanti pada hari itu tidak ada lagi persoalan soal dukungan ganda. Kita tidak mau lagi DPD nanti akan direpotkan dengan persoalan dukungan ganda. Kalau sampai nanti masih ada DPC yang terpaksa tidak ditemui jalan keluar soal dukungan ganda, maka mohon maaf, DPC tersebut akan kami PLT dan kami tidak ikutkan dalam musyawarah serentak tersebut. Karena kita tidak ingin persoalan-persoalan ini kita tidak bawa dalam logika bersama, kemudian dengan kecerdasan kita semua dalam menyelesaikan persoalan di Partai Demokrat. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu juga kita pahami soal dukungan. Ini banyak sekali yang saya lihat, ada beberapa kabupaten yang mungkin kita hanya melihat aturan tidak secara utuh. Contoh misalnya, ada kabupaten yang misalnya memiliki DPC, DPAC 9 DPAC. Kemudian ada calon yang hanya mendaftarkan misalnya berdasarkan ketentuan 20% itu. Dan ini didaftarkan. Berdasarkan konsultasi saya di DPP disampaikan bahwa dukungan 20% itu berlaku apabila calon lebih dari satu. Jadi kalau ada 2 calon, maka seorang calon itu minimal memiliki 20% dukungan suara baru bisa mendaftarkan diri sebagai calon. Tapi terhadap calon ketua DPC, DPAC tunggal, tidak ada lagi yang mendaftar selain 1 orang. Maka wajib hukumnya semua ketua-ketua DPAC itu memberikan dukungan. Tidak boleh ada satupun ketua DPAC yang tidak memberi dukungan. Itulah yang disebut dengan istilah aklamasi. Jadi aklamasi itu bukan tidak ada calon, tetapi aklamasi itu adalah seluruh ketua-ketua pemilik suara secara bulat memberi dukungan kepada 1 orang. Tapi apabila ada calon, ada ketua-ketua DPAC yang belum memberikan dukungan kepada satu calon secara utuh, maka tidak terbuka kemungkinan untuk bisa memberi dukungan sepanjang itu ketua-ketua DPC yang incumbent hari ini. Ini saya ingin buka pada kesempatan ini. Saya berharap kalau memang serius untuk maju, usahakanlah untuk aklamasi. Usahakan untuk aklamasi sehingga tidak merepotkan kita, tidak memberatkan kita untuk bisa melanjutkan kembali kepemimpinan yang ada di masing-masing DPAC. Saya kira kerjasama kita selama ini sudah sangat baik. Maka oleh karena itu usahakan. Tapi kalaupun misalnya tidak bisa diusahakan, saya sering menyampaikan kepada teman-teman, kalau 50+1 itu bisa dimiliki oleh ketua DPAC incumbent, saya kira ini menjadi pertimbangan besar bagi kita untuk terus menyampaikan kepada ketum untuk bisa ditetapkan kembali menjadi ketua DPAC. Itu yang selanjutnya saya juga berharap
Jadi nanti pada saat hari H pelaksanaan muscap serentak itu, panitia itu tetap sentral pelaksanaan seluruh persidangan itu adalah BPAC, BPICT. Jadi ini perlu kita pisahkan ini. Panitia di tingkat kabupaten itu adalah panitia memfasilitasi tempat, waktu, dan segala yang berkaitan administrasi berkaitan dengan urusan muscap serentak untuk kelancaran muscap serentak. Tapi pelaksanaan teknis pelaksanaan muscap itu tetap dikembalikan kepada DPC. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan kepada ketua-ketua DPC. Sekarang ini kita tahu persis bahwa saya melihat bahwa Demokrat ini begitu diminati orang hari ini. Dulu waktu kita muscap 2015, saya perhatikan dengan hari ini jauh berbeda. 2015 yang lalu kita sampai mencari calon, tapi hari ini begitu banyak calon yang ingin menjadi ketua DPC. Oleh karena itu, disinilah kita semua tentu berharap supaya pelaksanaan muscap serentak ke depan ini di samping tidak menyampaikan aspek legalitas sesuai dengan petunjuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga, petunjuk operasional partai. Mari juga kita kedepankan semangat musyawarah yang diajarkan di dalam Partai Demokrat ini dalam mengambil setiap keputusan atas permasalahan yang kita hadapi bersama. Itu kira-kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin nanti ada yang ingin mempertanyakan ataupun ingin memberikan sumbang saran di luar apa yang saya sampaikan tadi. Saya persilahkan kepada kita semua. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan untuk sementara, Pak Sekretaris. Demikian, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi 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 Om. Baik, Pak Ketua, terima kasih atas masukan-masukan atau petunjuk yang diberikan oleh Pak Ketua. Sebelum barangkali saya lemparkan kepada teman-teman para ketua DPC serta panitia serta OC yang ada di kabupaten masing-masing, saya pikir pointer-pointer tadi teman-teman juga sudah mencatat atau sudah merangkum barangkali. Sebelum barangkali kita memberikan pertanyaan serta sumbang saran, saya juga di sini mencatat penekanan serta penegasan dari Pak Ketua dalam rangka lancarnya kegiatan musyawarah cabang serentak kita nantinya. Yang intinya barangkali sebelum proses atau hari H kita sudah barangkali melakukan evaluasi awal, dukungan ganda, terus kemudian dukungan dari DPC yang tidak full atau barangkali yang tidak memberikan secara 100% terhadap yang cuma satu calon. Ini juga menjadi penekanan Pak Ketua. Nah, barangkali itu pointer-pointer intinya. Pada kesempatan kali ini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman, baik kita yang hadir di sini para pengurus DPD, panitia pelaksana DPP, DPD, serta OC, serta teman-teman yang ada di kabupaten kota. Yang kedua, Kabupaten Parigi Motong. Serta yang ketiga adalah Kabupaten Banggai Kepulauan. Baik, saya serahkan yang pertama kepada Kabupaten paling ujung utara, yaitu Kabupaten Buol. Silakan Pak Ketua. Silakan Ketua Buol. Pak yang tinggalkan Pak.
Langsung dari ini. Pak Ketua Buol. Kirain mungkin anunya tidak. Siapa? Ketua Buol. Suruh aktifkan. Coba Ketua Buol. Mut. Kalau barangkali Ketua Buol belum Pindah. Hari ini ketemu moodnya jelek. Pak Ketua Buol moodnya dibuka Pak. Pak Ketua, settingan moodnya dibuka. Dibuka settingan mood di komputernya. Mute-nya dibuka Pak. Waktu jangan saya kerja hari ini. Kalau misalnya Pak Ketua Buol ini belum kedengaran, kita bergeser barangkali dulu. Tidak dalam rangka meninggalkan, kita serahkan ke Kabupaten Parigi Motong. Silakan Pak Ketua. Ya. Terima kasih yang saya hormati pimpinan rapat Dinda Dayat untuk kesempatan, serta yang saya cintai dan banggakan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Haji Muhammad Afif, serta DPD yang sempat hadir secara virtual pada sore hari ini, serta teman-teman ketua-ketua DPC Partai Demokrat se-Sulawesi Tengah yang sudah hadir dan mengikuti Zoom meeting pada sore hari ini, serta seluruh peserta Zoom meeting yang juga sangat saya banggakan. Syukur kita hari ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan di awal tahun 2022, sehingga patutlah saya menyampaikan selamat tahun baru tahun 2022. Semoga tahun 2022 ini kita semakin maju, semakin jaya, dan insya Allah Partai Demokrat ke depan menjadi partai yang besar. Insya Allah. Kemudian bagi yang melaksanakan hari Natal pada tanggal 25 sampai hari ini, saya mengucapkan selamat hari Natal. Semoga dengan cinta kasih kita bisa bersama-sama untuk hidup rukun dan damai. Bapak Ketua DPD yang saya hormati, didengar suara ya? Dengar Pak Ketua. Teman-teman Bapak Ketua DPD dan teman-teman seluruh pengurus Partai Demokrat baik provinsi maupun kabupaten yang saya hormati. Ada beberapa poin yang saya garis bawahi tadi. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa musyawarah itu akan dilaksanakan pada tanggal atau pertengahan bulan Januari. Artinya dari hari ini kurang lebih 12 atau 13 hari kita akan melakukan yang namanya musyawarah serentak. Yang kedua, bahwa musyawarah serentak yang akan dilaksanakan itu supaya persepsinya kita jangan salah. Tadi sudah digarisbawahi oleh Pak Ketua yang dimaksud serentak adalah melaksanakan serentak di waktu yang sama, kemudian di tanggal yang sama, namun dengan tujuan yang sama, yaitu memudahkan pelaksanaan musyawarah. Baik, barangkali Pak Ketua. Kemudian bagi seperti proses pendidikan politik, nanti tidak boleh Baik, Pak Ketua. Terima kasih Ketua Buol. Baik, terima kasih. Saya izin sholat asar dulu, Pak. Karena secara
masing-masing. Kemudian verifikasi pada dukungan-dukungan ganda. Ini mungkin sesuai dengan arahan Pak Ketua DPD tadi. Nanti kami DPD nanti dikomandoi atau dikoordinator langsung oleh Pak Ketua 1, Pak Rasid Pusadan, nanti dengan sekretaris serta BPOKK. Kita akan melakukan rapat khusus dengan para ketua DPC Buol bersama seluruh panitia OC dan SC menyangkut verifikasi dukungan-dukungan ganda tersebut. Nanti kita akan samakan persepsi kita terhadap dukungan tersebut. Mungkin nanti akan kita sepakati secara bersama-sama apakah nanti kita menggunakan seperti apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, waktu atau lamanya keluar dukungan tersebut, atau barangkali kita akan melakukan verifikasi langsung kepada yang bersangkutan pemilik suara atau pemilik dukungan tersebut. Nanti kita akan tindak lanjuti ini Pak Ketua. Itu barangkali saya langsung ke Kabupaten Banggai Kepulauan. Bangket monitor. Unmute-nya Pak. Baik, barangkali kita berpindah barangkali. Saya izin sama Pak Ketua, dua penanya atau dua yang memberikan tadi masukan atau penanya. Mungkin Kabupaten Buol kita sudah tangkap maksudnya seperti arahan Pak Ketua tadi. Nanti kita akan verifikasi secara khusus. DPD nanti akan dikoordinator langsung oleh Pak Rasid. Kita bisa bekerja sama dengan panitia lokal. Ya, silakan. Saya serahkan ke Kabupaten Banggai Laut dulu. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua serta seluruh pengurus DPD, yang saya hormati dan Ketua DPD dan seluruh peserta studi daripada saya. Maka saya sebetulnya singkat saja, Ketua. Yang pertama, DPC Kabupaten Banggai menyatakan siap untuk melaksanakan musda yang akan dilaksanakan sebentar di pertengahan bulan Januari. Kemudian kami dari DPC Banggai memberikan masukan terkait dengan memang kami sudah berkomunikasi dengan dan sampaikan ada beberapa yang berganda. Perlu kami menegaskan dukungan ini belum tentu juga menjadi penentu kemenangan dari para peserta yang akan menjalankan sebagai calon ketua DPC. Tentunya ada melalui hal-hal yang lain. Kemudian nantinya DPP yang memutuskan DPC. Tadi disampaikan dukungan ganda ini tidak konstitusi pada prinsipnya, tetapi ada hal yang perlu kalau dipikirkan oleh DPD. Saya memberikan contoh. Misalkan saya mendaftar, di awal sudah mendapatkan dukungan, kemudian ada calon lain yang mendaftar juga. Kalau tadi ada yang disampaikan dilakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan pada PRC, kemudian pernyataannya itu dia bilang semua tidak ada mendukung saya, dia mendukung calon yang lain. Berarti saya ini tidak mendapatkan dukungan lagi konfirmasi sebagai calon ketua DPC. Nah ini tentunya kami berharap ada keberpihakan juga dari DPD terhadap kader-kader utama yang selama ini sudah sama-sama berjuang di partai demokrat ini. Jangan sampai dalam ditanya sudah diberikan uang, dia tidak mau bilang lagi ke saya, dia bilang si A yang mengikutnya. Sehingga saya awalnya ini saya sudah mau menjalankan, tiba-tiba sudah bisa dibaca, tidak bisa jadi. Kemudian soal aklamasi, saya sudah berkomunikasi juga dengan teman-teman di DPD. Perlu juga kami menyampaikan
satu yang DPC itu yang memang sudah mendapatkan nyalek di partai yang lain, PKS, kemudian nanti sudah jadi kepala desa. Namun saya juga dimintakan untuk melakukan pengusulan kepada DPD dengan PLPI. Dan yang lalu mendapatkan informasi bahwa tidak lagi boleh melakukan pengusulan pergantian ketua, apalagi sudah mendekati masa hari ini. Itu yang kami minta petunjuk dan lainnya sebagai syarat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masukan panitia dari DPC Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya kita serahkan ke Kabupaten Donggala. Langsung pointer-pointernya aja, Pak. Terima kasih Pak Sek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Kabupaten Murat Provinsi Sumatera Bapak Haji Ahmad Indonesia beserta Sekretaris Komisi 21 yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang saya banggakan hormati para ketua DPC dan sebagainya. Kebetulan kata singkat saja, kebetulan tadi sudah dijelaskan tentang masalah panitia DPD. Saya partisipasi juga Pak, dengan dasar rumah tangga yang PO tidak itu panitia DPD, yang ada itu panitia DPC. Artinya logika umum, DPD bisa membuat surat keputusan DPD dilibatkan juga SC dari Donggala, dibebaskan juga penanggung jawab Donggala. Itu di dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh DPD. Jangan hanya DPD yang mengurus segala persyaratan menerima pendaftaran, sedangkan itu tidak diatur dalam PO. Itu satu pelanggaran hukum. Yang kedua, kita ini bicara aturan Pak, bukan bicara, ya kan? Karena organisasi itu ada aturannya, ada aturan mainnya, supaya nanti kita tidak ada yang menunggang. Kemudian menyangkut masalah dukungan undang-undang, kan sudah dijelaskan teman-teman tadi, bahwa ada yang duluan kita memberi dukungan, tapi karena dipengaruhi dengan duit, maka dia pindah. Ini kan juga pelanggaran, dilarang oleh Demokrat. Tapi yang terjadi demikian. Oleh sebab itu, persoalan masalah dukungan itu urusannya DPD dan ajak DPC, khususnya komite, karena yang melaksanakan musyawarah dalam di dalam dasar dan tentang organisasi adalah panitia cabang, bukan panitia DPD. DPD itu hanya memfasilitasi tempat, waktu, dan seterusnya. Tetapi selama ini hampir 2 bulan tidak pernah dilibatkan DPC, tidak pernah dilibatkan sekali-sekali komite, tidak pernah dilibatkan organisasi komite, supaya jelas termasuk masalah persyaratan cabang. Kok dibuat oleh DOKK, DPD provinsi, tidak pernah diajak DPC, sampai ada dikatakan persyaratan bakal di dalam PO ini itu tidak ada SDK ataupun SDK yang dibuat oleh DOKK yang itu di dalam poin-poin ini tidak sedang menjalani hukum dibuat oleh pengadilan bukan polisi. Ini semua keseluruhan yang dilakukan oleh DPOKK, usaha sekretaris. Nah, itulah berarti perlu kita diajar dari ketua DPC, diajar dari komite untuk mengusung dan memverifikasi orang-orang yang mau. Kenapa Pak? Persoalan sekarang ini Demokrat ini sedang dalam beberapa orang yang ini masuk. Mungkin ada juga sesungguhnya dari kelompok-kelompok yang tidak senang kepada air, ada masuk nanti di daerah semua.
integritas mereka. Integritas juga lagi. Baik. Pak Ketua Dewan. Kemarin langsung masuk. Nah, ini 8 kali dari kami dari Donggala jangan nanti di kemudian nanti pertemuan muncul. Sekian, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kami menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Ketua terhadap pelibatan DPC maupun panitia di tingkatan kabupaten. Nah, dalam rangka maksud hal tersebut, hari ini kan kita melakukan pertemuan-pertemuan ini. Teman-teman DPD juga, saya lihat Pak Ketua BPOKK ini sudah gregetan juga ini. Buka-buka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun saya tangguhkan dulu untuk belum menjawab atau memberi kesempatan. Kita kembali ke Kabupaten Banggai Kepulauan. Banggai, sebelum ke Tuna kita ke Banggai Kepulauan. Saya lihat sudah on juga. Mudah-mudahan kami bisa mendengar. Silakan Pak Ketua Bangket. Bisa, baik. Banggai Kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Agus Haji Anwar Abdul MSI. Yang saya hormati Pengurus Harian DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati teman-teman ketua DPD yang sempat hadir bersama dan unsur-unsur pengurus harian DPD 13 Kabupaten Kota. Saya langsung saja ke persoalan. Yang pertama, Bangket pada prinsipnya siap untuk melaksanakan mustak serentak di Palu. Itu yang poin pertama saya katakan. Kenapa? Karena saya sudah mengikuti dari awal setelah musda, baik itu yang Pak Ketua DPD kita, semua ketua DPC 13 Kabupaten Kota, terakhir kita ketua, penjelasan dan arahan Pak Ketua jelas bahwa DPD itu hanya memfasilitasi. Benar kami menyampaikan ke Donggala bahwa anggaran dasar kita itu tercatat di sana bahwa kewenangan pelaksanaan muscap itu adalah DPC. Oleh karena saran dari teman-teman dan pengalaman pelaksanaan muscap pada 2015 itu sukses juga kita laksanakan, maka seyogianya Ketua BPOKK yang merangkap sebagai Ketua Steering Komite OC ini harus tanggap ke persoalan-persoalan dinamika gitu. Kami setuju kalau kader itu yang maju, tapi kan tidak persoalan, ini demokrasi. Tetapi jangan orang luar yang mau mengacak-acak partai ini seakan-akan mereka itu lebih baik dari yang ada sekarang. Ini sedang persoalan yang harus saya sampaikan. Saya tidak persoalan kalau hari ini saya tidak terpilih, bagi saya tidak persoalan Pak Ketua dan teman-teman ini. Tapi laksanakan anggaran dasar secara DPD karena ini momentum perbaikan kita ke depan. Bagaimana kader itu taat organisasi. Itu. Yang kedua, kenapa ada terjadi surat dukungan dana? Sebetulnya kalau kita berpikir secara anggaran dasar, hal ini tidak akan terjadi. Hal ini pasti tidak akan terjadi. Kenapa? Karena DPD memberikan kewenangan itu kepada panitia kabupaten untuk melakukan seleksi berkas administrasi maupun penunjukan calon, sehingga pada saat selesai panitia kabupaten itu melaksanakan penjaringan di sini, itu berarti harus buka kepada panitia kabupaten. Dalam hal ini tekniknya tinggal mengkonsultasi. Nah, DPD bisa melaksanakan itu. Tapi yang terjadi dengan demikian, benar bahwa tidak ada pemberitahuan, penyampaian kewenangan, bahwa memang tidak ada penyampaian pendidikan. Nah, yang saya sangat sesalkan, kenapa setiap mau kita musyawarah ini ada langkah-langkah yang saya melihat, ya mungkin ini karena semacam ada intervensi atau keinginan yang lain dari teman-teman ketua panitia mau melakukan
cara-cara yang lain kita sudah luar kemampuan batas toleransi ini tidak boleh manusia dan tidak bisa dilakukan cara itu melanggar undang-undang. Yang terakhir Pak, pakai pada prinsip terkait dengan kontribusi nanti ini juga menjadi pertimbangan kita sebetulnya siap apabila pelaksanaannya itu berdasarkan apa yang diusulkan oleh DPD atau panitia kabupaten maksudnya Pulau itu yang saya maksud. Tetapi kalau proses dukungan negara tidak dilakukan, ini akan menjadi semacam keberatan yang akan didapatkan pada musyawarah serentak nanti. Padahal intinya musyawarah serentak ini tinggal mau melaksanakan, intinya situ. Kalau proses-proses awal ini diberikan mandat kepada kabupaten secara dasar untuk kita usulkan kepada panitia musyawarah serentak provinsi, sehingga tidak ada alasan bahwa ganda itu terjadi. Yang sebaliknya ini panitia provinsi atau musyawarah serentak provinsi itu mau buka pendaftaran di sana tanpa koordinasi dengan kita. Nah, jelas pasti hari ini kalau ditanya bahwa ini dukungan sekian yang ke kita, besok juga pasti kita bilang tidak dukungan. Nah, ini yang harus menjadi tanggung jawab panitia. Nah, saya mengusulkan Pak Ketua satu saja, kalau bisa panitia musyawarah serentak DPD provinsi Sulawesi melaksanakan pleno bagi daerah-daerah yang terjadi dukungan ganda. Dan di situ akan menunjukkan hasil pleno itu akan ditetapkan bahwa di mana gandanya, bukan berarti bahwa dukungannya dari awal. Kalau tidak pula secara serius, secara administrasi, secara dukungan bahwa benar ini dukungan itu berasal dari ketua DPRD yang sah. Kami sudah tangkap seperti arahan awal Ketua DPD. Mudah-mudahan nanti kita akan melakukan verifikasi serta melibatkan DPC serta panitia lokal baik itu OC maupun SC dalam rangka verifikasi dukungan-dukungan yang sudah dikeluarkan oleh PAC. Jadi seperti arahan Ketua tadi, ini bagian daripada pramusda. Bagian dari pramusda, kita akan melakukan pramusda. Jadi nanti kita akan melakukan penyempurnaan ke depan sampai menjelang pelaksanaan musyawarah cabang serentak. Baik, itu barangkali sementara Pak Ketua, kita serahkan ke Kabupaten untuk undang-undang. Ini adalah pertanyaan terakhir. Nanti akan kita serahkan atau kita minta petunjuk lagi serta arahan dari Pak Ketua DPD. Silakan Ketua Tauna. Sudah pelaksanaan. Di situ jelas bahwa dalam poin J, huruf J, di situ dikatakan bahwa pemegang hak suara sah dalam musda atau musda tidak diperbolehkan memberikan dukungan ganda kepada bakal calon ketua DPD. Maka dengan ditemukan maka sanksi ini tegas apabila ditemukan dukungan ganda. Kita tidak perlu beranalogi karena dalam PKN jelas. Kita patut saya sampaikan ketika ada DPRD mengeluarkan dukungan lebih daripada sanksi, maka diberi sanksi. Ketua kita berdebat tadi soal ini, diberi sanksi artinya yang saya pahami dari dukungan itu tidak sah. Ini jelas dalam ketentuan. Nah, kalau ini kemudian kita lakukan lobby, pasti ada yang tidak terima. Ketika dilakukan lobby, pasti ada yang tidak terima, ada yang tidak puas. Karena kenapa? Ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan DPRD. Tegas saya katakan bahwa saya orang yang paling tidak menerima dan tidak melanggar dari ketentuan partai itu sendiri. Terima kasih. Bila itu Baik, terima kasih banyak Pak Sekretaris DPC Kabupaten Tojo Ulangna. Saya sudah merangkum seluruh pertanyaan dari awal dari 6 kabupaten kota yang memberikan saran serta masukan, dan juga menjadi beberapa pertanyaan saya sudah mencatat sepenuhnya juga. Tentunya Pak Ketua DPD juga sudah mencatat. Nah, saya barangkali ini juga waktu saya serahkan langsung Pak Ketua DPD, Pak Anwar, untuk memberikan masukan kembali, mengarahkan kami kembali
Untuk itu saya serahkan ke Pak Ketua. Untuk yang lain. Ya, terima kasih Pak Sekretaris. Saya kira pertanyaan dari beberapa hampir sama. Jadi yang pertama yang saya ingin tegaskan bahwa memang pelaksanaan musda kali ini berdasarkan ADRT kita hasil kongres kemarin itu agak sedikit berbeda. Nah, saya ingin ingatkan kepada teman-teman bahwa apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya yang kami lakukan di BPD ini adalah sebuah pramusca untuk mencoba mengeliminir kalau nanti pas terjadi pelaksanaan musca itu tidak lagi kita dapatkan persoalan-persoalan yang besar. Karena sebenarnya tidak ada panitia yang berdiri tunggal di dalam bentuk organisasi, tidak ada. Jadi penerimaan pendaftaran itu dilakukan setelah panitia pusat, panitia DPD dan DPC itu duduk bersama. Jadi di situ pendaftarannya sebetulnya. Jadi kalau yang kemarin kita lakukan adalah pramusca, itu mengetahui sejauh mana sih sebenarnya kondisi partai kita. Kemudian yang kedua, kalau ada kemarin kan sudah jelas. Kalau kita tidak lakukan yang dilakukan DPD sekarang, maka kita tidak bisa tahu bahwa ternyata animo masyarakat untuk menjadi ketua DPC itu sudah sangat besar sehingga banyak terjadi dukungan ganda itu. Jadi saya kira teman-teman sekalian ketua DPC soal dukungan ganda itu, saya terima kasih tadi dari Tok Una. Saya kira itu lebih mencerahkan lagi bahwa memang di PO kita bahwa hanya yang tertulis di situ tidak boleh memberi dukungan ganda sebetulnya pemilik suara. Nah, ini nanti kita mau cari formatnya. Apakah kalau berdasarkan letterleh dari petunjuk operasional ini kita berdasarkan siapa yang paling duluan mendapat dukungan, maka berarti itulah yang sah. Kalau itu kita mau tentumani. Nah, tapi kemudian kita kan juga perlu menghargai para ketua DPAC yang memiliki suara. Jangan sampai ada suara yang pertama ini kan banyak juga ditemukan ini ada suara yang palsu karena tidak tanda tangan. Kemudian dukungan-dukungan yang diberikan itu juga tidak diketahui oleh DPAC. Nah, sehingga inilah yang kemudian kedua akhirnya ketua-ketua DPAC ini memberikan dukungan ganda tersebut. Maka solusinya bagi saya adalah kita undang dulu semua ketua DPC, calon ketua DPC. Kita minta keikhlasan, kearifan, kebesaran hati ketua DPC, calon ketua DPC untuk mencari format yang jelas. Karena kalau apa yang disampaikan tadi, maka hampir semua ketua DPAC yang memberikan dukungan ganda itu harus kita pecat. Apakah itu harus kita lakukan? Nah, ini yang saya makanya kenapa saya meminta kepada para calon yang kita tutup. Kita duduk bersama, apakah dukungan-dukungan ini secara administrasi sudah benar, kalau itu sudah benar, kita minta kelegaan hati para calon untuk kita sepakati bersama apakah dukungan pertama yang sah atau mungkin ada pendapat yang lain. Kalau saya sih sebenarnya berharap sekali siapapun yang maju dibagi-bagilah itu dukungan itu karena apa yang disampaikan ketua Balut tadi itu yang benar. Yang disampaikan ketua Balut itu bahwa Pak AHY ini tidak hanya berdasarkan suara terbanyak yang akan dipilih. Ketum kita ini saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Beliau tidak hanya mau meminta janji-janji bahwa saya bisa ini, saya bisa mendapatkan suara, tapi bisa meyakinkan kita karena beliau tidak hanya teoritis, tapi beliau benar-benar akan menagih janji itu nanti ketika kita sudah berjalan. Dan apabila setiap tahun, setiap janji yang akan kita sampaikan di fit and proper test nanti, itu akan dievaluasi setiap tahun. Makanya pada saat fit and proper test nanti itu semua direkam dan akan dievaluasi per tahun. Apabila apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan progres per tahun, maka ketua umum akan mengambil tindakan. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sebenarnya jangan sampai kita larut di
menyampaikan kalau ada 3 kader yang maju, kan kenapa tidak dibagi suara supaya bisa memenuhi syarat 20%? Kalau tidak bisa aklamasi. Kalau bisa aklamasi itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa aklamasi, coba mari kita duduk bersama. Kalau ada 3 calon, oke, mari kita kasih kesempatan 3-3-nya untuk maju, supaya kita bisa lebih melihat sebenarnya siapa yang paling pantas, siapa yang memiliki program yang jelas untuk membesarkan Partai Demokrat. Itu sebetulnya yang Pak AHY, Pak Ketum kita ini akan ikuti. Jadi saya berharap seperti itu. Tidak usah ragu karena beliau itu ada 2 parameternya, loyalitas dan kerja keras. Kalau kita miliki itu pasti beliau akan pilih kita. Dan saya sampaikan bahwa pemilihan ketua DPC ini beliau akan konsen langsung, karena beliau akan direct langsung antara ketum dengan ketua DPC. Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman ketua DPC, saya sampaikan, mari kita semua membawa Muscap ini, syuting ini terkenal di Indonesia, tercepat, teraman, tidak ada masalah. Nah, oleh karena itulah sehingga DPC, DPD mengambil tindakan seperti ini, melakukan Muscap, pramuscap, sehingga nanti pasti kita akan duduk bersama. Panitia tingkat DPC, panitia DPD, dan panitia DPD nanti akan duduk bersama dalam menerima pendaftaran calon. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman di DPC. Kemudian yang kedua, bahwa nanti soal dukungan ganda itulah tugas kita, sehingga saya berharap pada hari H nanti ketika orang mendaftar sudah tidak ada lagi persoalan dukungan ganda. Itu yang harapan saya, sehingga panitia pusat itu akan melihat bahwa luar biasa. Teman-teman melihatnya, saya perlu sampaikan kejadian musda di daerah Jambi kalau tidak salah. Ketua DPD itu tidak mendapatkan dukungan satupun dari 20 DPC yang ada. Setelah itu diundur lagi oleh ketum sampai 3 kali diberi waktu, ternyata sampai pengunduran ketiga tetap tidak ada lagi yang mendukung ketua DPD. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu karena tidak legowo menerima, setelah itu juga atribut kita dibakar, atribut kita dilepas dan sebagainya. Nah, ini yang Pak Ketum tidak inginkan, sehingga kalau kita benar-benar merasa partai ini adalah partai kita, kader kita, mari semua kita berusaha, baik tingkat DPD, DPC, bersama-sama mencari solusi soal persoalan kita. Persoalannya itu saja yang paling saya khawatirkan adalah soal dukungan ganda. Tapi insya Allah, mudah-mudahan saya berharap Pak Rasid Sadan untuk segera selesai ini dalam kerja kita, karena diperkirakan tanggal 15 Januari itu kita akan melakukan pelaksanaannya. Jadi antara tenggang waktu ini yang sudah seperti misalnya beberapa itu Poso dan dukungan-dukungan lain Palu, Sigi dan beberapa itu, kalau sudah oke, ya sudah panggil saja mereka, plenokan di situ sama-sama di ketua-ketua panitia tingkat kabupaten, kemudian DPD, kemudian dia setelah itu sudah singkirkan saja, kemudian hadapi saja ini yang beberapa masih ada permasalahan saya lihat, seperti misalnya bangkai kepulauan. Nah, saya juga sampaikan Pak Nurdin, saya kemarin disampaikan ketua DPOKK. Saya ingin sampaikan juga pada kesempatan ini, jangan pernah ada anggapan di luar bahwa Partai Demokrat ini partai tertutup. Jangan pernah berpikir kita bahwa Partai Demokrat itu tidak boleh menjadi ketua calon DPC orang yang dari luar. Ini tolong ditutup ini bahasa ini, karena Demokrat lagi membuka diri untuk semua orang. Itu yang perlu kita pahami. Jadi jangan dikembangkan bahasa itu, karena kenapa partai kita ini untuk mendapatkan kartu anggota itu tidak ada prosedur. Mau ambil di kabupaten orang bisa, mau ambil di DPD bisa, mau ambil di DPP langsung bisa. Karena itulah kebijakan itu sekarang membuka Partai Demokrat ini untuk siapa saja
yang bersedia dan ikhlas untuk tulus masuk di Partai Demokrat. Nah, itu yang perlu juga saya sampaikan. Karena di Bangkok kemarin ada informasi masuk di DPP bahwa ada calon yang bukan kader yang mendapatkan kartu tanda anggota itu tidak melalui prosedur, tidak melalui di DPC, DPD langsung ke pusat. Jadi saya tegaskan bahwa soal kartu anggota itu kita Partai Demokrat adalah partai terbuka, dimanapun kita mengambil kartu tanda anggota itu adalah sah adanya. Nah, kemudian selanjutnya saya juga meminta dalam semua ini yang karena ini juga keluhan dari panitia DPD, ya. Jadi saya minta juga ketua DPC atau panitia DPC supaya soal pembiayaan ini, ya. Soal pembiayaan saya berharap jangan sorong menyorong gitu, jangan satu, karena ini tanggung jawab kita bersama. Nah, apakah misalnya bagaimana rembukannya kepada semua calon-calon yang maju, ya harus dibicarakan di tingkat DPC saja itu. Yang pasti bahwa apa yang sudah kita sepakati soal biaya pelaksanaan muscap ini mohon untuk juga diperhatikan karena itu berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan muscap ke depan. Nah, kira-kira itu saja arahan dari saya. Insya Allah kami akan terus berusaha di DPD ini mencari solusi. Tidak usah kita tegas. Insya Allah inilah solusi kita hari ini. Kenapa kita pertemuan? Karena kita ingin coba memperkecil, mempersempit setiap perbedaan-perbedaan penafsiran, pemikiran di antara kita. Jadi saya kira apa yang menjadi saran dari ketua-ketua DPC tadi, mohon kepada panitia yang ada di tingkat kabupaten untuk segera kita laksanakan. Kemudian mungkin tahapannya undang ketua DPC, kemudian panitia segera dikondisikan mulai saat ini. Kalau perlu paling lambat tanggal 7 ketua-ketua panitia kabupaten itu diundang saja di DPD untuk kita lakukan geladi bersih tentang pelaksanaan muscap serentak yang akan kita lakukan. Saya kira Pak Sekretaris dan semua teman-teman di DPD, ketua DPC yang saya cintai dan saya banggakan, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf, ini saya pakai kacamata karena saya baru selesai operasi mata. Jadi bukan baru 4 hari yang lalu habis operasi mata nih Pak. Jadi terpaksa pakai kacamata dulu. Ya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Oh gitu. Terima kasih Bupati Parigimoto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua berkat informasi. Kalau misalnya kami mendapatkan informasi, DPD akan melakukan doa bersama sebelum melaksanakan operasi barangkali Pak Ketua. Tapi alhamdulillah sehat selalu, telah menjalankan operasi dengan lancar. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi sangat jelas, sangat lugas dan tegas. Semua keinginan-keinginan para ketua DPC menyangkut persoalan-persoalan musyawarah cabang yang tadinya beberapa pertanyaan masukan itu semuanya hampir sama, telah terangkum dengan baik, telah dijelaskan oleh Pak Ketua. Dan alhamdulillah ternyata hikmah dibalik penundaan-penundaan dari DPP, kita semakin akan menyempurnakan pelaksanaan kita. Tentunya yang awal-awal tadi seperti penegasan Pak Ketua, kita anggap ini adalah pramusda. Kami menangkap arahan dari Pak Ketua, kami pramuscap. Kami menangkap arahan Pak Ketua, kami di DPD yang akan dikomandoi atau dikoordinator oleh Pak Ketua 1, Pak Rasid, akan segera dalam minggu ini mana daerah-daerah yang menyangkut dukungan-dukungan ganda, kemudian DPC yang nantinya juga belum memberikan dukungan secara full, ini akan kita undang secara khusus dan melibatkan seluruh komponen panitia lokal yang ada di kabupaten masing-masing. Dalam minggu ini kita akan bekerja extra time, kerja keras, akan menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Itu barangkali yang bisa
kita tangkap dari pertemuan pada sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Pak Anwar Habib serta teman-teman DPC yang telah hadir pada sore hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti insya Allah kami akan mengundang dalam minggu ini Pak. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat sore hari ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi selamat tahun baru. Untuk itu rapat sore hari ini saya nyatakan ditutup dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.